Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam Khotbah Kristen hari ini. Judulnya adalah Hormat dan Kasih dalam Keluarga. Tema khotbah GBI tanggal 19 Juni 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, minggu ini kami bisa ada kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami mau diberkati lewat firman-Mu. Kami mau banyak belajar daripada firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahkan firman-Mu lah yang memulihkan setiap keluarga, menolong setiap keluarga. Hari-hari ini kami butuh kekuatan, kami butuh dibaharui terus oleh firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas dengan kuasa daripada Engkau yang tidak terbatas. Haleluya, amin, amin. Setiap keluarga merindukan kedamaian, merindukan kerukunan, merindukan berkat dari Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apakah yang harus saya dan saudara kita semua lakukan di dalam keluarga? Tentunya pola asuh, pola didik, bahkan pola komunikasi setiap keluarga itu masing-masing berbeda. Tidak bisa menjadi sebuah patokan pola asuh, pola didik, pola komunikasi saya di dalam keluarga dapat diterapkan juga di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudaraku. Demikian juga pola asuh, pola didik, pola komunikasi Bapak Ibu Saudara tidak bisa juga menjadi sebuah patokan untuk dapat diterapkan di dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, dari mana kita bisa belajar banyak hal tentang ini semua? Merindukan sebuah kedamaian, ini adalah impian harapan dari semua keluarga. Kerukunan bahkan berkat daripada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah saling menghormati dan saling mengasihi. Coba ucapkan bersama-sama dengan saya, saling menghormati dan mengasihi. Sudahkah kita sebagai anggota keluarga dapat saling menghormati, dapat saling mengasihi satu dengan yang lain? Orang tua dengan anak, suami dengan istri, bahkan sebaliknya. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10 terjemahan baru katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Di dalam pembacaan kita yang pertama, Paulus mengajarkan kepada kita, baiklah kasih kita itu tidak pura-pura. Artinya kasih itu harus tulus, harus murni, harus ditunjukkan. Di dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian berbunyi ayat itu, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului, memberi hormat. Sangat jelas sekali dalam versi ini,
kita sebagai anggota keluarga, kasihilah satu dengan yang lain dengan keikhlasan. Bagaimana yang disebut dengan keikhlasan tersebut? Membenci yang jahat dan melakukan segala sesuatu yang baik untuk sesama kita, untuk anggota-anggota keluarga kita. Saling mengasihi, saling menerima dengan mesra. Kata mesra di sini tentunya lebih dari sekedar mengasihi. Perbuatan yang dapat ditunjukkan dengan tindakan kasih nyata dalam satu keluarga dan bersama-sama lebih dahulu memberi hormat dan lebih dahulu mengasihi satu sama lain. Dan yang kedua, menghormati orang tua. Mari ucapkan bersama-sama dengan saya, menghormati orang tua. Tidak lain, tidak bukan supaya kita bisa hidup rukun, diberkati Tuhan, maka kita harus menghormati orang tua sebagai anak. Injil Matius pasal 15 ayat 4 sampai dengan 6, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Bentuk rasa hormat kita kepada orang tua, salah satunya adalah sikap kepedulian. Sikap kepedulian bukan saja untuk hidupnya saat ini, tapi untuk hidupnya yang akan datang harus menjadi sikap kepedulian kita terhadap orang tua kita. Selanjutnya, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Tugasnya yang utama dan terutama adalah menghormati orang tua. Tadi saya katakan kita tidak hanya menghormati pada saat ini, tapi kita juga memikirkan kehidupan di masa orang tua kita nanti. Orang tua kita sudah membesarkan kita, mendidik kita. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk kesuksesan keberhasilan anak-anaknya. Sudah sepatutnya ketika kita sudah menjadi dewasa, menjadi berhasil, menjadi sukses, maka kita pun harus memikirkan masa orang tua kita di usianya yang semakin lanjut. Ada banyak cara. Beberapa mulai memikirkan dengan mengikutsertakan asuransi, bahkan juga menyediakan tabungan di hari tua bagi orang tuanya, dan banyak hal. Dengan demikian, kita tidak bersalah di hadapan Tuhan dengan menelantarkan orang tua kita. Yang ketiga, menghormati suami. Mari ucapkan bersama dengan saya, menghormati suami. Tadi dalam bagian sebelumnya kita diajar bagaimana bisa menghormati orang tua. Sekarang kita belajar juga untuk dapat menghormati suami. Efesus pasal yang ke-5 ayat 33 katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Masing-masing menunjukkan kasih kepada setiap anggota keluarga. Begitupun istri menunjukkan kasih kepada suaminya. Caranya adalah hormati suamimu. Sekalipun mungkin beberapa keluarga
ada istri yang memiliki penghasilan lebih daripada suaminya, maka bukan menjadi sebuah alasan istri tidak bisa menghormati suami. Atau istri lebih mendapatkan kedudukan dalam sebuah perusahaan sedangkan suami tidak, bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak lagi mengasihi dan menghormati suaminya. Apapun situasi kondisi suamimu, maka sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, panggilannya sangat jelas. Hormati suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Amin. Mari ibu-ibu dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, panggilanmu tetap menjadi seorang istri dan harus tunduk serta menghormati suamimu. Yang keempat, menghormati istri. Mari ucapkan bersama saya, menghormati istri. Dengar baik-baik suami-suami, bahkan calon-calon suami, belajarlah dari poin ini juga. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 katakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Para suami, dengar baik-baik, kita belajar dari ayat ini. Bijaksanalah dengan istri. Perlakukanlah istri sebagai teman pewaris, sebagai penolong yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kita. Bijaksanalah dalam berkomunikasi dengan istrimu. Bijaksanalah juga dalam mengatur keuangan bersama dengan istrimu. Bahkan juga bijaksanalah dalam menyikapi setiap konflik, dalam setiap pergumulan, masalah. Bahkan, saya mau bicarakan hal ini tentang hubungan seks, intimasi dengan istrimu. Bijaksanalah. Penting sekali untuk ini dilakukan sebagai seorang suami. Supaya apa? Doa kita ini tidak terhalang. Sebagai seorang suami, engkau berdoa kepada Allah tidak terhalang. Karena hubunganmu dengan istri baik dan benar. Menghormati dan mengasihi istri membuat suasana keluarga itu menjadi tentram dan menjadi aman. Seringkali kita mendapati ketika terjadi sebuah konflik pagi hari, lalu tidak dibereskan antara suami dengan istri, maka anak-anak menjadi korban. Celakanya itu dibiarkan berlarut-larut. Hal tersebut sangat mengganggu, bahkan menghalangi berkat Tuhan itu turun atas keluarga kita. Lakukanlah sebuah komunikasi yang baik, yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik, menyelesaikan pergumulan, masalah. Minta hikmat Tuhan. Berdoa kepada Dia yang sudah membentuk keluarga kita. Dan Dia pun yang akan menyempurnakan keluarga kita. Dan Tuhan berkehendak setiap anggota keluarga itu harus saling lebih dulu memberi hormat. It's amazing. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ketika setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak atau orang tua pun bersama-sama berlomba-lomba lebih dahulu memberikan perhatian, memberikan kepeduliannya, memberikan dan menunjukkan kasihnya. Tentu saya percaya disitulah terjadi sebuah kerukunan. Karena terjadi sebuah kerukunan di tengah-tengah kehidupan keluarga orang-orang percaya, maka Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Amin. Doa saya berkat Tuhan melimpah karena setiap kita anggota keluarga saling lebih dahulu memperhatikan
dan menghormati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kau ajar diri kami setiap anggota keluarga untuk bersama-sama memiliki sikap hormat, sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami butuh kekuatan, kami butuh hikmat, kami butuh tuntunan daripada Roh Kudus memperlengkapi setiap anggota keluarga. Hamba berdoa dimanapun setiap keluarga ini berada, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ada yang sakit sembuhkan, ada yang masalah ekonomi Tuhan pulihkan, bukakan jalan keluar. Masa depan anak-anak mereka pun Tuhan rancangkan hari depan yang penuh harapan. Biar tetap takut akan Tuhan, mengerjakan keselamatan, dan saling mengasihi, saling memberikan hormat setiap anggota keluarga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus, pertolongan, penghibur, persekutuan Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu dan keluarga kita bersama-sama hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan siap jadi berkat setiap keluarga, katakan bersama-sama dengan saya dengan yakin dan percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.